Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama DC ya. Lanjutan yang kemarin ya. Ntar 5 menitnya turun. Oke. Kita ini ya. Kita rubah dulu nominalnya. Kita mainnya main santai aja ya. Main santai. Oke. Sekali lagi DC ya. Visi dan misi saya ingatkan, salah satunya adalah menghapuskan privat online berbayar. Jangan ada lagi bayar-bayar. Oke. Ini kita akan mencoba bidikan pelajaran kelas 4 ya. Oke. Oke, cukup ya. Mainnya santai karena saya kenapa? Saya sangat menghargai nominal saya ya. Saya nggak perlu main aduh, lebih baik saya carinya dikit-dikit tapi naiknya pelan-pelan ya. Nggak usah all in segala macam. Jangan, saya yang pemula bingung nanti ya. Kita tuh mainnya tuh santai tapi pasti. Ngapain kita rakus? Rakus. Ntar bang ya. Oke. Oh iya, baru-baru ini marak kali ya orang jual-jual signal itu ya. Itu jangan percaya ya. Itu istilahnya itu modus itu ya. Itu penipuan itu. Kalau emang dia bisa jual signal kayak gitu, kenapa nggak dipakai sendiri kan? Ya, dipakai sendiri kan bisa juga naikin saldo. Kenapa dijual? Berarti dia belum bisa profit dalam trading. Ya, sama juga yang jual-jual PDF. Logika aja yang jual-jual PDF materi itu berarti betul dia nggak bisa trading. Itu aja kuncinya. Kalau masih jual-jual kayak gitu ngapain? Berarti dia belum bisa profit. Ya. Oke. Oke, satu loss ya. Satu loss. Sebenarnya tadi terlalu ini ya, terlalu lama. Lama OP ketelat tadi ya. Terlalu cepat kok lama. Oke. Nanti akan saya jelasin bang ya. Ini saya posisi di tepi laut nih ya. Oke, jadi beris. Oke, semoga close price-nya bagus ya. Kimbe close price-nya nggak bagus ya. Oke, tapi udah profit kita ya. Oke, ini saya akan ngambil lagi ya. Tapi saya ngambilnya 5 menit ya. Oke. Nah, yang ini OP yang kedua ya. Nah, OP yang pertama, nah, Bang, kau langsung OP, Bang. Ya. Sama, Bang. Ya, di sini ada support. Ya.
Ya kan? Ditembus bang, iya ditembus. Tapi yang membawa informasi nembusnya itu apa? Nih naik. Tapi sumbunya pernah mencapai harga terendah. Nih. Ya. Makanya saya ngambil 3 menit. Tadi yang pertama kenapa 2 menit ya? Nah, itulah jam terbang tadi ya. Emang takaran tuh emang 3 menit, bukan 2 menit, makanya saya ubah terus ya. Ya. Pendukung lain apa, Bang? Ya. Tengok. Ini emang udah minta tuh turun. Ya. Konfirmasi lain apa? Nih, kuat banget rejectionnya ya. Konfirmasinya mana? Dibalas rejection. Ini kuatnya di mana? Konfirmasi kuatnya di mana nih? Nih, ini nih. Nih. Itu yang membuat dia kuat turun tuh. Dan dia juga di posisi awal periode. Nah, OP kedua kenapa langsung bidik, Bang? Gitu. Saya menengok di time frame 5 menit. Ya. Saya memanfaatkan koreksi titik idealnya nih. Ya. Saya menggunakan 5 menit. Ini toh emang profit. Kalau emang profit, ya maksud saya kalau emang ada yang hijau, tetap dia akan profit. Ya, kalau emang ada candle bullish, ya tetap akan profit pasti, itu sudah jelas. Nah, pendukung lainnya apa, Bang? Tren juga lagi turun. Ya, yang OP pertama tadi ya. Oke, sekali lagi ini kita bahas yang OP yang pertama. Di sini tadi ada support ya. Mana tadi? Ini ya. Ini ada support. Ya. Supportnya ditembus nggak? Ditembus. Tapi informasinya apa? Nah, naik. Makanya ada lengkok-lengkoknya lagi, ada lahir-lahir hijau lagi. Ya. Pendukung lain apa, Bang? Ini rejection, penolakan. Terkonfirmasinya mana, Bang? Ini dibalas dengan penolakan. Lahirlah di sini resisten. Konfirmasi kuatnya mana, Bang? Ini. Informasinya juga turun. Tren juga lagi turun. Ini ada resisten. Nah, jadi kalau kita buat di resisten, ada resisten. Sini resisten lagi. Oke, paham ya? Makanya kalau ada yang mau nge-breakout, candle yang nge-breakout itu, tengok informasinya kemana. Ini naik, itu juga kita harus teliti. Ya. Dan jika kita kaitkan dengan awal periode, ya, dia juga turun. Ya, ini membentuk namanya momen FTT. Oke kan, pas kan bidikannya ya. Oke, yang OP kedua nanti saya akan menjelaskan ya. Oke. Kan saya bilang tadi, walaupun ada candle yang hijau lahir, tetap profit. Pasti, Bang, jelas pasti. Nanti akan saya jelaskan. Ini bidikannya nih saya tadi dari 5 menit ya. Oke. Oke ya. Alhamdulillah profit ya. Nah, di sini saya tadi mendapatkan langsung, kenapa saya langsung ngambil 5 menit. Karena saya teknikalnya di 5 menit. Jadi OP-nya 5 menit. Ini alhamdulillah ya, udah cukup ya. Ini ya siang hari ini ya. Saya sangat menjaga nominal saya ya. Ini ya. Jelas ya, dia jelas koreksi gitu. Informasi turun. Histori lain mana? Nih. Cinta candle tuh nggak jauh-jauh beda. Tergantung konfirmasinya. Konfirmasinya mana, Bang? Nih.
candle merah ini nge-close support. Saya OP-nya di mana? Di sini kan? Nih, di merah ini. Tapi nunggu naik dulu. Baru saya ajar pas di titik idealnya. Ya. Tren juga lagi turun. Support globalnya juga jauh. Ya. Oke, makanya saya ngambil langsung long time. Oke. Ini tadi profit ya. Oke, ini saya kasih contohkan lagi ya. Nah. Oke, saya ambil 2 menit. Aduh, kok di situ ya? Udah telat ya, nggak apa, tunggu turun ke bawah ya. Nanti saya jelaskan ya. Nah, tadi ya. Kalau dia kan di sini tadi ya. Ya. Profit saya di mana? Di sini tadi ya. Profit saya di situ. Yang OP kedua ya. Nah, di sini udah ada resisten saya. Saya kuatnya tadi di 5 menit. Berhubung di 1 menit saya udah mendapatkan resisten, ya makin saya yakin lagi gitu. Ya, makin yakin lagi. Diperkuat oleh apa? OP saya tadi di mana? Pas di sini. Ya, ngebreak support. Ya, membawa informasi itu turun. Apalagi yang kurang coba? Oke. Nah, jadi gini ya. Ini sekali lagi ya, gimana mungkin ya? Nah, ini tadi saya bilang tadi harusnya 2 menit ya. Tapi nggak apa-apa ya. Gimana mungkin ya kita main ke FTT kalau kita nggak memahami ini reversal dan koreksinya. Ya. Gimana mungkin coba kita mau belajar? Makanya di kelas 1, kelas 2 itu lain edukasinya, belajarnya pun lain. Enggak saya campur adukkan. Ya. Enggak saya campur adukkan. Gitu. Nah, kayak gini tadi. Kan tren lagi turun ya. Lagi turun ya. Karena kita udah mengetahui ciri-ciri reversal, kita nggak ini nggak langsung FTT lagi. Alhamdulillah profit lagi ya, dapat momen reversalnya ya. Ini kan gini ya, tren udah jelas banget turun ya. Kita nggak sembarangan numpang abang-abang, nggak sembarangan numpang. Ini karena udah keluar ciri-ciri reversal, kita ya harus hati-hati. Di saat kita mau FTT, ada rejection, tanda-tanda reversal, kita nggak mungkin bang kita ke FTT. Jangan bodoh. Bang, kenapa OP di situ? Ya, kita menggunakan momen reversal. Padahal tren lagi turun, kenapa berani reversal? Nih, rejection. Konfirmasinya apa? Naik ya. Resistennya mana nih? Makanya tadi saya mau bidik 2 menit. Harusnya profit saya di sini tadi. Tapi profit juga ya di sini ya. Tetap sesuai teknikal. Ya. Yuk kita contohkan lagi. Trading itu, Bang. Sekali lagi, bagilah sesinya, Bang. Jangan rakus. Misal 1 sesi pagi dapat 2 profit ditutup. Siangnya dapat 2 profit ditutup. Sorenya dapat 2 loss ditutup. Malamnya dapat 2 profit tutup. HP-nya semua. Coba diputar 1 bulan.
Saya jamin pasti profit. Ini rakus. Apalagi teknika belum ada udah main barbar. Ya. Nah, contoh gini misalnya. Sebenarnya momen FTT itu sangat simpel ya. Saya tadi bahkan tidak membidik pun awal periode. Saya langsung pelajaran kelas 4 ya, candle to candle ya. Misalnya tren lagi turun. Momen FTT. Saya apa adanya Bang di sini Bang ya. Apa adanya. Kalau bisa diserap ilmunya serap. Di sini saya bukan pamer nominal ya, pamer ilmu. Kalau pamer nominal nggak bisa Abang ambil. Kalau ilmu Abang serap aja ya. Nah ini contoh tren lagi turun. Ya kan. Yang Abang tunggu apa? Nih. Tunggu si hijau itu keluar. Dan kita memanfaatkan resisten untuk turun. Setelah mendapatkan resisten, kita hajar sell. Paham ya? Tren turun memanfaatkan resisten lahir, rumus kelas 2. Lahir resisten. Manfaatkan resisten tersebut untuk membidik tuh turun. Kalau bisa carilah yang sempurna, lebih bagus. Ya. Pokoknya kalau tren lagi turun, kita juga nggak sembarangan main reversal lawan arus. Kalau tren lagi turun, manfaatkan lahirnya resisten biar lebih turun. Ya. Bang, kenapa ya tren turun aja? Iya, karena dia mendapatkan resisten yang banyak. Itu penyebabnya, salah satunya. Rejection, contoh yang ini. Resisten. Konfirmasinya ini, turun, ini ya. Dengan catatan, resisten tersebut tidak bisa menembus resisten sebelumnya. Video sebelumnya kan udah saya jelaskan. FTT itu enak sebenarnya, ya. Nah, kalau mau ambil reversalnya bisa juga, ya. Kalau mau belajar reversalnya boleh. Tren misal lagi turun, carilah A dan B jadi resisten, jangan jadi support. Lebih aman karena tren lagi turun, ya. Paham ya? Gitu. Jadi momen FTT itu enak, ya. Tapi gimana mungkin ya kita mau ini ya, mau ke FTT. Gimana mungkin Bang kita mau ke FTT kalau Abang belum bisa belajar ke reversalnya, ya. Kalau Abang nggak tahu reversal, mampus, rakus. Di sini jadi support. Mentang-mentang tren lagi nurun, Abang malah turun, akhirnya naik. Ya. Saya di sini. Tren lagi turun nih, aku turun katanya. Abang nggak tahu ini ada support, fungsi supportnya untuk naik. Akhirnya naik dulu baru turun. Makanya kalau turun itu cari resisten dulu. Kalau OP sell, kalau OP buy cari supportnya. Ini kan jelas ya. Ya, supportnya saling menembus, resistannya saling tidak menembus. Jelas ya. Jadi jelas gitu. Dan kita juga harus memperhatikan support globalnya sampai mana SL-nya ya. Gitu. Ya. Nah. Kan? Supportnya ya. Ya. Nah, kayak gini nih. Ini misal ini karena saya sudah cukup ini ya, udah cukup target nih ya. Nah, ini misal FTT. Ya. Nah, ini kan udah ada historinya, Bang. Nah, ini kan lagi bentuk nih, lagi keluar hijau nih. Abang manfaatkan jadi resisten di sini, Bang. Ya, Abang nunggu candle warna merah di sini. Ya. Dengan catatan apa? Jika ini jadi resisten, dia nggak nembus resisten ini, Bang.
Nah ini nggak nembus resisten ini gitu juga dan seterusnya. Tapi supportnya saling menembus. Nah jika ini nanti di sini ada merah, ya merah, kan di sini kan jadi resisten. Abang bisa bidik sell langsung. Kalau bisa yang sempurna. Kalau nggak bisa cari pendukung lainnya. Dengan catatan yang terpenting dia nggak nembus resisten ini. Stop lossnya mana? Super globalnya di bawah tadi masih jauh. Paham? Jadi kalau momen FTT itu turun, abang jangan langsung numpang. Manfaatkanlah koreksinya atau manfaatkanlah menjadi resisten. Resisten fungsinya untuk turun. Kalau trennya lagi naik, sebaliknya kita bisa memanfaatkan apa? Supportnya sebagai untuk bidik buy. Oke ya, oke mungkin itu aja. Sekali lagi ya saya ingatkan ya, jangan terpengaruh oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Ini ada yang laporan nih. Masa edukasi masuk aja 5 juta bayar, baru masuk 5 jam belajar. Ada yang nangis curhat saya. Ya. Sekarang logika aja ya. Kalau masih minta-minta uang, itu berarti orang tersebut belum bisa mendapatkan uang profit di trading. Logika aja lah otak kita. Apalagi yang jual-jual signal itu pakai robot. Kenapa nggak dipakai sendiri? Jangan bodoh kita. Berarti dia masih belum bisa trading, makanya dijual-jual berbagai cara. Ada yang masuk edukasi baru daftar 5 juta. Kalau profit gimana? Kalau enggak gimana? Apakah menjamin? Makanya kalau saya jumpa pun mau saya duduk berdua, kita trading bareng. Ya. Saya kadang-kadang kesal bukan apa lain. Yang curhat saya tuh banyak yang nangis, banyak yang ngeluh. Ya. Dunia trading ini bukan humus di Pitagoras. Enggak pasti, tapi kita bisa menganalisa teknikal dengan benar. Sekali lagi tetap fokus ya, jangan rakus ya. Terutama kelas 3 ya. 1, 2, 3, 4 fokus pada lokalnya masing-masing, kelasnya masing-masing ya. Jangan dengar kata orang, tetap fokus aja ya. Jangan mau takicuah dinantarang. Sebelum naik kelas 3 dan 4 jangan coba-coba ke akun real. Karena saya mendidiknya di situ betul apa adanya. Bagi yang kelas 1 dan kelas 2 jadi jagoan, itu bukan urusan saya. Setidaknya udah di kelas 4 saya sudah memberikan bekal. Ya. Memberikan bekal. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.